kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, ini kan sudah mendekati akhir bulan Maret ya. Nah saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman mengenai kewajiban kita nih. Tiap tahun kan kita harus melakukan pelaporan SPT pajak ya. Nah saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mengisi atau sedang atau belum gitu ya, sekedar berbagi saja. Saya mulai mengisi SPT pajak secara online itu tahun 2015 ketika ada Electronic Filing Identification Number atau EFIN ya. Jadi oleh kantor tuh diberi EFIN ini, kelihatan ya. Nah ini EFIN-nya ini. Nah, EFIN ini digunakan untuk kita tuh melaporkan pajak kita. Nah, dari kantor oleh bendahara kita diberi kayak gini nih, SPT tahunan. Jadi penghasilan kita tuh berapa, informasinya ada di SPT ini. Jadi ketika teman-teman mau mengisi SPT, lapor SPT ya, itu teman-teman harus siapkan yang pertama bukti potongnya ini dari kantor, minta aja ke bendaharanya atau ke personalia gitu ya. Yang kedua harus inget electronic filing numbernya, EFIN-nya. EFIN-nya ini juga teman-teman harus ingat email kita dan passwordnya. Nah saya kan berarti 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 ya, berarti sudah sekitar 5 atau 6 tahun mengisi SPT tahunan ini. Tetapi karena ngisinya itu cuma setahun sekali, tidak tiap hari ya, maka tiap kali ngisi pasti lupa lagi gitu ya. Makanya ini saya bikin video ini juga sekaligus untuk mengingatkan saya gitu ya, tahun depan jangan sampai saya tuh lupa lagi gimana caranya. Jadi yang pertama siapkan bukti potong, yang kedua EFIN kita, yang ketiga harus ingat email dan password kita. Nah mungkin kita kan punya email banyak itu, atau berapa lah, tapi ingat yang mana yang dipakai untuk EFIN gitu ya. Nah saya sih biasanya mengumpulkan satu berkas itu di sini nih. Jadi semua tentang pajak saya ya ini. Ntar tahun depan kalau mau ngisi lagi, buka lagi yang ini. Di dalam EFIN ini saya tuliskan email saya itu apa, password apa, saya itu semua saya tuliskan di sini. Ini jangan sampai hilang gitu ya. Kalau hilang gimana caranya? Kalau hilang biasanya tanya dulu ke kantor ya, apakah punya arsipnya begitu. Maksudnya kan mereka biasanya fotokopi dulu ke kita, fotokopiannya itu diberikan kepada kita dan mereka punya aslinya itu. Kalau memang nggak punya berarti kita harus ke KPP Pratama dimana kita terdaftar gitu ya. Tanya ke bendaharanya itu atau ke bagian keuangannya di mana kita itu terdaftar. Misalnya kalau di Malang itu kan ada yang KPP Pajak Pratama Malang Selatan, Malang Utara dan lain sebagainya, itu yang mana gitu ya, kantor pajak yang mana. Kalau di Malang itu kan ada yang di alun-alun, di Medan Merdeka ya, ada yang di Blimbing. Nah itu yang mana gitu, ditanyakan ke sana, terus kita baru ke sana sambil membawa NPWP kita. Nah gitu caranya. Yang pertama adalah satu, kita klik djponline.pajak.go.id. itu ya, di depannya harus ada djponline.pajak.go.id. Soalnya waktu saya ngetik pertama kali ke pajak.go.id nggak langsung ke SPT itu gitu, jadi langsungnya ke djponline.pajak.go.id. Dari situ kita ikuti step-step berikutnya. Ingat teman-teman itu angka penghasilannya itu di atas 60 atau di bawah 60 gitu. Kalau misalnya di atas 60 ada formulir sendiri, kalau di bawah 60 ada formulir sendiri. Karena saya di bawah 60 maka saya pakai formulir yang SS, belakangnya tulisannya SS gitu. Nah ikuti saja perintah di situ gitu ya. Nah kemudian untuk setelah selesai itu, karena punya saya itu kan di bawah pajak ya, di bawah 60, kemudian saya itu kawin 02. Kalau kawin 62 itu pendapatan tidak kena pajak itu 67.500. Jadi saya itu sudah penghasilan di bawah, ternyata potongan yang free tidak kena pajak itu 67.500 gitu. Jadi sebenarnya semakin kecil. Nah di situ ada
sebuah peringatan gitu bahwa saya itu berhak untuk mengajukan penangguhan permohonan untuk tidak mengisi SPT pajak gitu, karena penghasilan saya di bawah 60 dan penghasilan tidak kena pajak saya itu 67.500. Jadi kan biasanya kan orang itu ya kalau misalnya penghasilannya 80 juta terus tidak kena pajaknya 67.500, berarti kan yang kena pajak itu cuma 80 dikurangi 67.500, hasilnya berapa itu yang dikenakan pajak ya. Nah pajak itu sudah terbayar atau belum gitu kan, yang membayarkan tempat saya sih kantor yang bayar gitu ya, juga potong gaji saya sih sebetulnya, tapi mereka yang melakukan mekanisme pembayaran. Nah saya ini gajinya sudah di bawah 60, PTKP-nya 7.500, jadi makin kecil lagi gitu. Jadi disarankan untuk mengajukan penangguhan untuk tidak mengisi gitu ya. Tetapi gitu ya, karena saya optimis ya suatu saat nanti gaji saya di atas 60 juta gitu ya, maka saya tidak melakukan hal itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ya saya ikut aja lah, saya tetap daftar SPT, isi SPT pajak tahunan. Nah setelah selesai maka teman-teman akan mendapatkan kiriman kartu ini ya, bukti bahwa sudah mengisi ini, terimanya di email. Nah di situ tuh bisa di print atau diapakan. Dulu awal-awal kantor saya itu untuk mengendalikan itu harus di print, diserahkan ke bagian keuangan gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu semuanya sudah tertib masing-masing, akhirnya nggak usah di print karena itu tanggung jawab pribadi kita sebagai wajib pajak gitu teman-teman. Jadi ingat ya, kalau ingin mengisi SPT tahunan siapkan 1 bukti potong, yang kedua nomor EVIN, 3 NPWP, 4 email dan passwordnya seperti apa, dan buka di djp.online.pajak.go.id. Itu dulu teman-teman, sekilas tentang pengalaman saya ya, dan kesulitan karena setahun sekali jadi lupa. Simpan dalam berkas, jadi besok-besok kalau mau isi lagi semoga nggak lupa lagi. Tetapi kalau lupa bisa ada data atau informasi yang dulu sudah kita isikan. Oh ya, satu lagi, siapkan data mengenai jumlah harta dan hutang itu. Misalnya tahun lalu kita berapa, tahun ini berapa gitu, itu disiapkan angkanya dulu ya proximate aja lah, pendekatan gitu, mungkin nggak bisa detail juga. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatian dan subscribe serta dukungan teman-teman. Sampai jumpa di episode atau video berikutnya. Dadah.